Iya. Oh, ini kalau dilihat dari chattingan ini, ya Pak, per tanggal 30 Oktober 2025 ya. dalam pembicaraan ingin membahas Blackpink dan minta tambah satu row lagi, satu tiket di row yang sama. Ini sebenarnya sudah ini ya, sudah bicara tentang maaf ini rumah mau dilelang. Jadi sebenarnya sejak 30 Oktober 2025 dia sudah secara internal sudah bicara tentang lelang ya. Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah panasnya sengketa hak asuh anak, kubu Ruben Onsu mendadak melempar fakta baru yang mengejutkan. Ya, lewat sang kuasa hukum Minola Sebayang, terkuak fakta panas di balik rumah mewah kawasan Cilandak yang kini diambang lelang. Benarkah Sarwenda sebenarnya sudah tahu rencana pelelangan ini sejak Oktober 2025 lalu? Bukti chat tajam apa yang akhirnya dibongkar kubu Ruben ke publik? Tak lagi tinggal diam, Ruben Onsu pun akhirnya angkat bicara merespons serangan kubu Sarwenda termasuk curahan hatinya yang pilu saat merasakan perubahan sikap dari sang buah hati. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik kisruh hak asuh dan nafkah anak ini? Akankah bukti-bukti baru ini membalikan keadaan atau justru membuat perselisihan mereka kian membara? Simak penelusuran selengkapnya hanya di Intens Investigasi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, di tengah persoalan hak asuh anak yang masih terus bergulir di meja hijau pengadilan, pengacara Ruben Onsu Minola Sebayang baru-baru ini mendadak membongkar sebuah fakta baru yang terkait rumah mewah di kawasan Cilandak. Lewat unggahan terbarunya di media sosial yang langsung menyita perhatian publik, Minola mengungkap fakta bahwa Sarwenda sebenarnya sudah mengetahui rencana pelelangan rumah mewah tersebut sejak bulan Oktober tahun 2025 silam. Menariknya, Minola menegaskan bahwa bukti mengejutkan itu ia dapatkan langsung berdasarkan tangkapan layar percakapan atau chat dari Sarwenda sendiri. Lantas seperti apa penuturan gamblang Minola Sebayang terkait bukti chat tersebut? Wah, ini kalau dilihat dari chattingan ini, ya Pak, per tanggal 30 Oktober 2025 dalam pembicaraan ingin membahas Blackpink dan minta tambah satu row lagi, satu tiket di row yang sama. Ini sebenarnya sudah ini ya, sudah bicara tentang maaf ini rumah mau dilelang. Jadi sebenarnya sejak 30 Oktober 2025 dia sudah secara internal sudah bicara tentang lelang ya. iya juga ya Pak. Kalau misalnya rumah itu mau dilelang di Oktober 2025, sekarang harusnya sudah dilelang, tapi masih terus banyak lelang terus. Ya, dan di sini masih ada pertanyaan nih, ya berapa lama sih belum melakukan pembayaran? Kan belum melakukan pembayaran gitu. Iya Pak. Ruben menjelaskan tunggakannya 5 bulan, aku baru bayar 4 bulan, sisa 1 bulan. Oh gitu Pak. Dia bisa lelang, dia sendiri nggak tahu. Di sini juga nggak tahu ya Pak ya. Jadi inilah dia ya, dari Oktober 2025 sebenarnya sudah ada mainan rumah ini mau dilelang. Jadi ini hanya untuk mengklarifikasi. Tak berhenti pada pengakuan sang kuasa hukum, Ruben Onsu pun akhirnya ikut angkat bicara. Lewat caption menohok di unggahan media sosial terbarunya, Ruben melayangkan balasan menohok atas ultimatum yang sebelumnya disampaikan oleh kubu Sarwenda. Sebelumnya, pengacara Sarwenda, Krisam Siwu, sempat mengingatkan pihak Ruben agar tak menyudutkan Sarwenda demi menjaga psikologis anak-anak. Pihak Sarwenda bahkan menilai, anak-anak secara alami akan membela sang ibu jika mendapati ibunya di pojokan. Namun hal ini langsung ditepis tegas oleh Ruben.
Dalam unggahannya, Ruben justru membongkar kenyataan pahit bahwa ia merasakan sendiri adanya perubahan sikap dari anak-anaknya dalam beberapa waktu terakhir. Ia pun menegaskan, sedikit pun tak pernah berniat untuk memojokkan ibu dari anak-anaknya tersebut. Tidak ada niat saya untuk memojokkan klien Bapak. Yang saya lakukan hanya menjawab dan meluruskan berdasarkan jejak digital serta pernyataan-pernyataan yang pernah disampaikan oleh klien Bapak. Coba dicek kembali semua tayangan atau setiap live yang dilakukan oleh klien Bapak. Dan perlu diingat, semua ini pada akhirnya berawal dari live siapa hingga permasalahan ini menjadi ramai. Lanjut Ruben Onsu. Perselisihan ini rupanya makin memanas usai Minola Sebayang juga memberikan tanggapan menohok terkait klaim pihak Sarwenda. Ya, sebelumnya, kubu Sarwenda sempat menyatakan enggan dikait-kaitkan lagi mengenai nafkah anak lantaran merasa sangat sanggup menghidupi buah hatinya sendiri. Menurut Minola, sikap mandiri Sarwenda sejatinya bukanlah sebuah persoalan. Namun ia menegaskan, jangan sampai hal itu dipelintir seolah-olah kliennya, Ruben Onsu, tidak mampu membiayai anak-anaknya. Minola menggarisbawahi bahwa Ruben memiliki hak sah dan kewajiban moral untuk memberikan nafkah. Dan yang paling krusial, Minola mengingatkan agar kemampuan finansial pihak Sarwenda tidak dijadikan alasan untuk membatasi atau bahkan menghilangkan hak Ruben Onsu untuk bertemu serta menghabiskan waktu bersama anak-anak kandungnya. Jadi persoalan, ya artinya kalau misalnya dia juga mengatakan bahwa dia sudah bisa, udah mampu secara mandiri, tapi kan itu kan juga bukan berarti ayahnya tidak bisa memberikan nafkah. Ya, jadi yang memutuskan itu kan bukan ibunya. Ibunya kan nggak bisa bilang, saya sudah mampu secara mandiri, tidak butuh lagi uang dari ayahnya. Nggak bisa juga seperti itu. Nah, artinya tetap ayahnya akan memiliki hak ya untuk memberikan. Hanya saja memang kan masih belum bisa diberikan karena dia tidak pernah menyampaikan rinciannya yang pasti. Ya, tapi artinya itu yang perlu digarisbawahi. Bukan berarti karena dia sudah bisa mandiri untuk membiayai dan menafkahi anaknya, lalu itu menghilangkan hak Ruben untuk berkumpul dan bertemu sama anaknya. Jangan sekali-sekali berpikir bahwa Ruben menuntut hak untuk bertemu dengan anak itu karena Ruben ada kewajiban. Tidak seperti itu. Ini dua hal yang berbeda. Nafkah anak itu adalah nafkah anak, ya. Berkumpul bersama dengan anak-anak itu juga hal yang berbeda. Jadi jangan sampai dia berpikir bahwa kalau dia menolak, kalau dia tidak mengajukan permintaan lagi terkait dengan masalah biaya dan kebutuhan anak-anak seperti apa yang sudah diperjanjikan, lalu kemudian dia berhak untuk memonopoli seluruh hidup anaknya tanpa harus melibatkan lagi Ruben Onsu dan kemudian menghapus hak Ruben Onsu sebagai seorang ayah. Ini yang harus dipahami. Saya jangan dikaitkan dengan uang nafkah lagi. Saya sudah bisa mandiri. Saya nggak butuh anak, nggak butuh lagi uang Ruben gitu. Baru kemarin dalam minggu lalu ketika di persidangan ada pernyataan akan dibuat rekening khusus untuk anak loh. Terus sekarang nggak butuh. Ini kok yang mana sih gitu artinya? Tak berhenti di situ, Minola Sebayang juga menyentil keras kubu Sarwenda yang sempat menyayangkan aksi klarifikasi terbuka dari pihaknya, termasuk soal tudingan pelelangan rumah di kawasan Cilandak. Minola menegaskan, sedari awal justru pihak sanalah yang membeberkan dinamika masalah rumah tangga ini ke hadapan publik hingga memicu penghakiman miring warganet terhadap Ruben Onsu. Apa yang dilakukan pihak Ruben saat ini murni merupakan klarifikasi berdasarkan fakta dan bukti otentik demi meluruskan nama baik. Bahkan dengan nada menohok, Minola menantang kubu Sarwenda untuk membuktikan semua tuduhan di hadapan hukum jika memang memiliki bukti sah terkait masalah nafkah anak maupun hal lainnya. Jangan hanya berpolemik dan menyampaikan rasa kecewa di media. Ketika mereka mengklaim, ya, membuat satu pernyataan yang pernyataan itu sebenarnya tidak benar gitu loh.
pernah nggak mereka berpikir bahwa suatu saat Ruben akan melakukan klarifikasi? Dan kalau dari hasil klarifikasi itu akhirnya dia merasa dipojokkan, ya kan karena dia ada kebohongan dalam pernyataannya dia. Kalau misalnya seluruh pernyataannya itu adalah suatu kebenaran, kan nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu disesalkan. Tapi ketika dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan, ketika dia menampilkan sesuatu di area publik yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan kemudian pada akhirnya Ruben mengambil sikap untuk mengklarifikasi, dari awal harusnya dia sudah berpikir bahwa suatu saat kebohongan itu pasti aja akan terungkap gitu. Ya di luar bukti yang disampaikan oleh Ruben, ya buktikan aja gitu terkait dengan masalah rumah, terkait dengan masalah nafkah, terkait dengan masalah Blackpink, buktikanlah. Bukan menyayangkan. Kalau menyayangkan artinya kan dia kecewa. Kenapa kebohongannya diungkapkan? Nah, ini dia. Jadi artinya kami tidak akan pernah memberikan suatu pernyataan kalau tidak didahului oleh pernyataan dari pihak yang sebelah. Pintu damai di luar persidangan tampaknya resmi tertutup rapat. Ya, Minola Sebayang secara mengejutkan mengungkapkan bahwa pihak Ruben Onsu kini memilih untuk menutup rapat-rapat adanya agenda mediasi di luar pengadilan. Bukan tanpa alasan, Minola membeberkan fakta bahwa sejatinya rencana pertemuan mediasi sudah dijadwalkan secara iktikat baik pada tanggal 11 Juli lalu. Namun sayang, di detik-detik akhir, justru pihak Sarwendah lah yang memilih untuk membatalkan agenda krusial tersebut. Alasan pihak Sarwendah ketika itu adalah karena Ruben Onsu sudah membuat langkah hukum yang lain, yaitu mengajukan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alhasil, pihak Ruben kini mantap menyerap seluruh proses hukum agar diselesaikan secara resmi di meja hijau. Seperti inilah ungkapan Minola selengkapnya. Nah, mediasi di luar persidangan itu suatu hal yang lazim. Tapi untuk dalam kasus ini, itu kan sepertinya kan sudah tertutup gitu loh. Ya, kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Kenapa tertutup? Karena mereka sudah kirim undangan joint meeting. Artinya kan itu sama dengan mediasi di luar persidangan, di luar pengadilan yang harusnya dilaksanakan tanggal 11 Juli. Nah, itu pilihannya mereka dan kami hormati. Maka kami mengatakan konfirmasi akan hadir. Nah, tapi kan dia juga nggak boleh cegah. Kalau misalnya Ruben ingin melakukan upaya yang lain, yaitu upaya hukum, maka diajukanlah gugatan hak asuh anak. Sidang pertama hak gugatan asuh anak itu tanggal 15 dan biasanya itu juga ada mediasinya yang di bawah kontrol daripada pengadilan. Nah, mereka membatalkan. Ketika kita bilang konfirmasi, dia katakan nggak usah lagi lah mediasi-mediasi di dua tempat, dipusatkan aja di mediasi yang di bawah pengadilan. Artinya kan dia mau mengatakan dia nggak mau lagi ada mediasi di luar persidangan, nggak mau lagi ada mediasi di luar. Loh, lalu kenapa kok artinya kita yang kemudian dikejar-kejar dengan pertanyaan seperti itu, dan kalau kita bilang ini nggak mungkin, seolah kita yang nggak mau mediasi di luar, padahal yang batalkan mediasi di luar mereka. Selanjutnya, seperti apa pula tangis Sarwendah pecah usdai jalani sidang mediasi kemarin? Apa yang membuatnya tak kuasa menahan air mata saat berbicara tentang kedua putrinya? Benarkah Sarwendah memilih pindah rumah demi mencari ketenangan? Dan apakah benar Ruben Onsu sudah diberi kabar soal kepindahan tersebut? Mirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Sementara itu di sudut lain, suasana haru yang menyayat hati justru mewarnai kehadiran Sarwendah saat menjalani proses sidang mediasi. Tak mampu membendung rasa sesak di dadanya, tangis Sarwendah pun pecah saat membeberkan perjuangan beratnya sebagai seorang ibu yang membesarkan dua putri cantiknya, Thalia dan Tania.
Dengan suara terbata-bata dan usapan air mata, Sarwenda menegaskan bahwa setiap langkah hukum serta keputusan berat yang diambilnya saat ini semata-mata murni demi masa depan dan kebaikan kedua buah hatinya. Di hadapan awak media, wanita berusia 36 tahun ini memohon doa dari masyarakat luas agar senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan ekstra untuk merawat serta membesarkan anak-anaknya. Tak hanya itu, dengan keteguhan hati seorang ibu, Sarwenda juga menyatakan kesiapan lahir dan batin untuk berjuang keras menafkahi putri-putrinya secara mandiri tanpa bergantung pada pihak manapun. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Jadi jangan membawa narasi, jangan membawa ke arah pertarungan narasi lah. Mari kita bisa lebih bijak, hormati proses persidangan ini, fokus kepada hak asuh anak, jangan ke hal-hal yang lain menjadi dibawa-bawa seperti itu. Itu saya rasa tidak bijak lah. Bahwa semakin ibunya anak-anak ini terus dipojokkan, ya disakiti, kita sebagai seorang anak pasti akan membela mati-matian lah ibu kita, ya. Jadi hati-hati juga kalau nanti terus-terusan ya di framing, dibalikan, diputerbalikan sesuatu yang nggak benar, yang membuat klien kami terus menangis dan anak-anaknya melihat, anak-anaknya juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan klien kami. Saya tidak bilang siapa, ya, tapi anak-anak ini pasti akan membela ibunya. Dan kalau tahu yang memojokkan adalah A, ya pasti anak-anak juga tidak akan pernah bisa sayang dengan A gitu. Ya, jadi tolong sudahilah, ya. Framing, penggiringan opini yang menurut saya tidak pas, ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun juga, ya, itu kasihan nanti klien kami ujungnya, ya. Lebih lanjut, Sarwenda secara terbuka mengungkapkan alasannya merelakan kepindahan dari rumah lamanya. Demi mendapatkan ketenangan serta kedamaian hidup bersama anak-anak, keputusan besar itu terpaksa ia ambil lantaran rasa tidak aman yang sempat menghantuinya. Sarwenda mengaku sejujurnya trauma dan resah akibat insiden kedatangan debt collector yang menyambangi kediamannya beberapa waktu lalu. Tak berhenti di situ, kuasa hukum Sarwenda pun membeberkan informasi mengejutkan dari pihak bank yang menyebut bahwa rumah mewah tersebut memang dikabarkan sudah harus dilelang. Mengenai tudingan miring bahwa dirinya memboyong anak-anak pindah rumah secara diam-diam tanpa koordinasi, Sarwenda menepisnya dengan sangat tegas. Sarwenda menjelaskan bahwa dirinya telah mengirimkan pesan pemberitahuan langsung kepada Ruben Onsu via WhatsApp. Namun sayang, pesan tersebut tak kunjung mendapat balasan. Demi mematahkan tuduhan tak berdasar tersebut, pihak Sarwenda bahkan tak ragu menunjukkan langsung tangkapan layar bukti pesan tersebut di hadapan para awak media. Ya, aku sudah merelakan. Jadi aku mau hidupnya lebih tenang, lebih damai, anak-anak juga lebih tenang, lebih damai. Jadi semoga bisa menjadi berkat yang baru lagi. Doain semoga aku bisa bekerja untuk anak-anak pastinya. Ini semua demi kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kalau di dalam rumah itu sudah tidak ada lagi ketenangan, keamanan, dan kenyamanan bagi anak-anak, ya klien kami sudah memutuskan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya, kita keluar dari zona yang sudah tidak aman lagi, dan klien kami menyediakan satu rumah yang aman bagi anak-anak. Rumah itu sudah ada surat dari bank juga, ya, bahwa akan ada rencana lelang juga. Ya, jadi rumah ini kan bagian dari Gonogini sebenarnya. Ya. Klien kami kan sebenarnya dengan RO kan pada saat perjalanan
cerai kemarin, persidangan kemarin, berjalan itu juga ditandatangani Gonogini ya. RO mendapatkan 2 aset, klien kami mendapatkan 2 aset. Tetapi aset yang didapat RO adalah aset yang clean and clear, tidak ada permasalahan di bank ya. Ternyata yang diberikan kepada klien kami ini bermasalah di bank yang nilainya cukup fantastis ya. Klien kami tidak mau terseret lagi dengan pusaran itu. Klien kami dengan finansial yang sudah mandiri ya, klien kami lebih baik pindah untuk mencari apa? Mencari kebahagiaan lah dengan anak-anak. Saya sudah cek gitu, saya juga udah kasih alamatnya, pasti dong dimanapun kan itu ayah dari anak-anaknya. Jadi saya tidak pernah menutup gitu gimana anak-anak mau ketemu. Saya selalu tanya lagi gimana ayah, jadi nggak ketemu gitu. Tapi karena belum ada respon, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan gerak-gerak atau Pemirsa, Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.